Setiap hari sebelum menjelang fajar, selalu terdengar suara orang menyapu dengan sapu lidi dari halaman rumah Pak Ade. Semula dia tidak sedikit pun menaruh rasa curiga tentang hal tersebut. Sampai akhirnya, Pak Ade mengetahui bahwa yang sedang menyapu itu bukanlah Sari istrinya, melainkan... Halo teman-teman semuanya, di kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang datang dari Pak Ade, yang kebetulan dia berdomisili dari Karanganyar, Jawa Tengah. Istrinya bernama Sari, sedangkan anak laki-lakinya berumur 10 tahun bernama Galih. Pak Ade sendiri berprofesi sebagai seorang karyawan di sebuah pabrik garmen. Dia bekerja selama 6 hari. Dan di setiap minggunya dia mendapatkan libur selama 1 hari. Itu pun tidak selalu libur di hari Minggu atau di hari yang sama. Hari liburnya selalu bergeser setiap minggu sekali. Dan begitulah seterusnya. Pak Ade bekerja di pabrik itu sudah terhitung 6 tahun lamanya. Dia memiliki seorang teman akrab yang bernama Pak Joko, yang masih satu pabrik dengan Pak Ade. Mereka merasa cocok antara satu sama lain. Hobi mereka pun kebetulan juga sama, yaitu sama-sama gila memancing. Setiap liburan, mereka akan selalu menghabiskan waktunya dengan memancing. Dan bila sedang memancing, mereka seringkali lupa waktu dari pagi sampai malam. Itu pun, ikan yang didapat mereka tak seberapa banyak. Sari, istri dari Pak Ade, seringkali jengkel dengan kelakuan suaminya itu yang sering lupa waktu. Akan tetapi, itu hanya sebatas rasa kesal sementara. Tidak terasa sudah seminggu Pak Ade bekerja. Tibalah paginya untuk liburan di hari Selasa besok. Sudah beberapa bulan ini, hari libur Pak Ade dan Pak Joko selalu jatuh di hari yang sama, yaitu hari Selasa. Saat itu sekitar jam 12 siang. Pak Ade dengan semangat menghampiri Pak Joko yang sedang duduk di bangku kantin karyawan sambil menikmati sepiring nasi pecel dan es teh manis kesukaannya. Hei Joko, makan tidak ngajak-ngajak. Mana duluan istirahatnya lagi? Takut ku minta ya? Celetuk Pak Ade. Ah, kamu deh. Bikin kaget saja. Lagian tadi kan sudah kuajak. Kamu saja yang tidak mendengarnya. Orang kamu sedang sibuk memperbaiki mesin-mesin busuk itu. Balas Pak Joko dengan sedikit menggerutu. Iya, aku tadi memang tidak dengar kok. Bagaimana acara liburan besok? Jadi kita mancingnya? Tanya Pak Ade dengan penuh semangat. Ya jadilah. Kita memancing di sungai tempat biasa itu ya. Soalnya di sana ikannya besar-besar. Dan juga belum banyak orang yang tahu. Oke, baiklah kalau begitu. Besok kita berangkat jam 6 pagi saja ya. Biasanya jam-jam segitu istriku masih tertidur. Bisa berabe nanti kalau dia tahu sebelum kita pergi mancingnya. Ah, kamu ini bisa saja ngibulin istri sendiri. Gelak tawa di antara mereka pun seketika pecah. Keesokan paginya, mereka berdua telah bersiap berangkat ke tempat pemancingan yang dimaksud. Sungai tempat di mana mereka berdua memancing masih sangat asri dan alami, seperti belum terjamah oleh manusia. Sungai itu merupakan anak sungai terusan Bengawan Solo yang cukup dikenal. Hari itu, mereka habiskan dengan gembira. Saat itu mereka juga cukup mendapatkan banyak ikan yang bisa mereka bawa pulang. Singkatnya, minggu berikutnya pun telah tiba. Itu berarti liburan Pak Ade dan Pak Joko pun siap kembali dimulai. Dan giliran hari libur kedua orang tersebut jatuh pada hari Rabu di minggu ini. Waktu jam makan siang sudah hampir tiba. Tetapi Pak Joko belum juga menampakkan batang hidungnya. Kemana ya si Joko ini? Tumben dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Beberapa kali Pak Ade mengarahkan pandangan matanya ke semua area pabrik. Nah, itu dia orangnya. Di sana terlihat Pak Joko sedang sibuk membongkar mesin yang tampaknya sedang mengalami trouble. Hei Joko,
Dicari-cari dari tadi juga. Kamu malah sembunyi di sini. Ayo, makan dulu kita. ajak Pak Ade. Sembunyi gundulmu. Tidak lihat apa masih busuk begini? Dan harus kukerjakan sendiri lagi. Mana Wanto tidak masuk. Gerutu Pak Joko. Terima saja. Sudah nasib itu. Bagaimana acara besok? Jadi kita mancing lagi. Mancing di mana? Tanya Pak Ade dengan antusias. Waduh, sepertinya aku besok absen dulu ya deh. Aku tidak bisa ikut. Soalnya besok aku harus masuk dan segera menyelesaikan masalah mesin ini. Apalagi kan Wanto sedang cuti. Katanya sih istrinya melahirkan. Seketika wajah Pak Ade berubah seperti tidak puas dengan jawaban Pak Joko. Ya sudahlah. Kalau begitu besok aku mancing sendiri saja. Aku makan dulu di kantin ya. Jangan lupa istirahat. Sakit lambung baru tahu rasa nanti. Seletuk Pak Ade. Iya. Deh. Saranku kalau kamu besok jadi pergi mancing di sungai tempat kita biasa, sebaiknya kamu pergi agak ke atas. Katanya sih perikanan di sekitar situ baru saja jebol karena hujan kemarin. Sehingga ikannya pada hanyut ke sungai. Pokoknya kamu jalan saja terus. Jangan berhenti sebelum menemukan sebuah beli. Tapi katanya beli itu banyak setannya. Kata Pak Joko memberi saran. Kamu sudah tua bangkat, aku sama yang begituan. Ya sudah, besok aku ke sana. Aku makan dulu ya. Ujar Pak Ade sambil berjalan pergi. Keesokan paginya, Pak Ade pergi memancing seorang diri ke tempat biasa mereka memancing. Berkali-kali Pak Ade melempar umpan cacingnya. Tapi tak seekor ikan pun yang menyambar kail miliknya. Sudah siang begini, belum seekor ikan pun yang aku dapat. Kalau sampai pulang tidak bawa ikan, bisa-bisa Sari marah. Dikiranya aku pergi ngelayap lah. Sebaiknya aku coba saja tempat yang disarankan Joko kemarin. Gumamnya sambil beranjak dari tempatnya semula. Sambil berjalan, Pak Ade terus mencari letak beli itu. Beli. Nah, itu dia belinya. Tak lama kemudian, Pak Ade memasang umpan cacingnya, lalu melemparnya ke dalam air. Semoga saja perkataan Joko tadi benar. Awas saja kalau tidak. Besok aku lumuri dia pakai oli. Gumam Pak Ade. Setelah beberapa saat menunggu, lagi-lagi tak seekor ikan pun yang menyambar umpannya. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang sedang asik bersenandung. Sepertinya itu suara perempuan. Tapi sudah hampir maghrib begini, siapa yang berani mandi sendirian di tempat wingit seperti ini ya? Dengan rasa penasaran, Pak Ade mencoba mengintip dari balik semak di tepian sungai tersebut. Di sana terlihat seorang wanita yang hanya mengenakan kemben sedang asik bermain air di belik yang tadi dia jumpai. Keluar saja, Mas. Tidak usah mengintip. Ucap wanita itu. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku sedang mengintipnya? Batin Pak Ade. Dengan gemetaran Pak Ade mendatangi wanita itu. Maaf mbak, mbaknya sedang apa ya di sini sendirian? Maghrib-maghrib begini lagi. Tanya Pak Ade. Nama saya Laksmi. Mas sendiri sedang apa di sini? Kalau saya di sini sedang mandi. Apa Mas gak tahu? Menurut warga sini tempat ini wingit. Apa Mas gak takut? Kata wanita itu. Perkenalkan mbak, nama saya Ade. Tadi saya sedang memancing di sekitar sini. Dan tidak sengaja saya mendengar mbaknya bersenandung. Lalu saya putuskan untuk datang ke sini. Jawab Pak Ade sambil terus menundukkan pandangannya. Oh begitu. Kalau begitu pulang saja Mas. Tempat ini angker. Oh ya,
Bisa minta tolong pinjam korek apinya, Mas? Tadi saya lupa untuk membelinya. Nanti kalau Masnya datang ke sini saya kembalikan lagi. Bujuk wanita itu. Tanpa berpikir panjang, Pak Ade segera memberikan yang wanita itu minta. Waduh, pancingku. Tiba-tiba Pak Ade mendengar suara pancing yang tadi diletakkan. Dia berusaha mengejar corangnya yang jatuh ke dalam air karena diseret ikan. Baru beberapa menit Pak Ade menoleh, wanita itu sudah lenyap dari pandangannya. Seketika dia pun memutuskan untuk mengakhiri mancingnya hari itu. Berhubung beberapa kejadian yang baru saja dialami. Sesampainya di rumah, Pak Ade merasakan lelah yang luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan sehari istrinya pun tidak dia gubris. Dia langsung mandi dan menuju ke tempat tidur untuk beristirahat. Pak Ade yang terlelap tidur tiba-tiba terbangun mendengar suara orang menyapu dari luar pekarangan rumahnya. Dia kaget ketika melihat jam dindingnya yang masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Dilihatnya Sari tak lagi ada di samping tempat tidurnya. Tumben jam segini istriku sudah bangun. Dan langsung menyapu halaman lagi. Ada angin apa dia? Batinnya. Dengan penasaran, Pak Ade pun mengintip halaman rumahnya melalui kaca jendela kamarnya. Namun semuanya tampak begitu sepi dan tidak ada siapapun di luar sana. Tiba-tiba Sari membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Tumben kamu rajin. Jam segini sudah menyapu halaman. Memang ada angin apa? Tanya Pak Ade. Nyapu? Siapa yang nyapu, Mas? Aku habis dari toilet, perutku sakit. Mungkin telat makan kali ya? Jawab Sari. Pak Ade seketika kebingungan mendengar jawaban istrinya tersebut. Bagaimana tidak? Kalau istrinya sedang ke toilet, lantas yang tadi menyapu halaman siapa? Pikirnya. Sudah. Ayo tidur lagi. Masih malam. Tidak enak didengar tetangga. Potongnya. Ternyata semuanya tidak berhenti sampai di situ. Di hari berikutnya, suara orang menyapu halaman kembali mengusik tidur Pak Ade. Sampai suatu saat, Mas, ini kopinya. Ayo diminum sebelum dingin. Pak Ade kembali terbangun oleh suara Sari dan aroma kopi buatannya yang begitu harum. Dilihatnya jam dinding kamarnya masih menunjukkan pukul 7 pagi. Pintu kamarnya pun dalam keadaan terbuka. Assalamualaikum. Loh, Mas sudah bangun dan bikin kopi sendiri ya? Maaf ya, Mas. Tadi si Galih ketinggalan jemputan sekolahnya. Jadi aku sendiri yang harus mengantarnya ke sekolah naik motor. Dan aku tidak sempat bikin kopi buat Mas. Jelasnya. Seketika raut wajah Pak Ade menjadi pucat. Apalagi nih? Kalau Sari baru datang, lalu siapa yang membuatkan kopi untukku? Batinnya. Tidak ingin membuat istrinya takut berlebihan, Pak Ade masih bersikap tenang dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Setelah kejadian pagi itu, banyak kejadian ganjil yang terjadi kembali. Galih, anak Pak Ade pun tak luput dari kejadian itu. Dia sering terlihat berbicara dan bermain di halaman rumahnya. Padahal dia cuma sendiri. Sempat Pak Ade bertanya tentang siapa teman yang bermain dengannya. Loh, kan Galih bermain sama teman Bapak, Laksmi. Itu dia ada di luar. Saat mendengar jawaban dari anaknya itu, Pak Ade sangat terkejut. Karena Laksmi adalah nama wanita yang dijumpainya di sungai pada waktu itu. Dan itu pun tidak ada seorang pun yang terlihat di halaman rumahnya. Jawaban itulah yang membuat Pak Ade dan istrinya Sari bertengkar hebat. Sari mengira bahwa Pak Ade telah memiliki hubungan dengan perempuan lain. Sari sempat kabur ke rumah orang tuanya. Pak Ade yang saat itu kebingungan mencoba menyusul dan menceritakan semua yang dialami selama ini. Rupanya ayah Sari mengerti tentang hal-hal seperti itu. Lalu dia memberi Pak Ade sebuah bungkusan kertas kecil yang berisi bubuk garam kasar, yang mana sebelumnya telah dibacakan doa olehnya.
Dia menyuruh Pak Ade untuk menyampurkan isi bungkusan tersebut dengan air. Kemudian disiramkan ke sekeliling rumah. Dan sisanya dimasukkan ke dalam gelas. Benar saja. Pada malam itu sebelum tidur, Pak Ade melakukan seperti apa yang disuruh oleh ayah mertuanya tersebut. Pak Ade kembali terbangun di jam 3 dini hari. Lagi-lagi, dia mendengar suara orang menyapu di halaman rumahnya. Kali ini juga terdengar suara wanita yang sedang bersenandung. Suara itu terdengar tidak asing baginya. Dengan rasa penasaran, Pak Ade mengintip dari balik jendela kamarnya. Seketika Pak Ade tercengang ketakutan. Dari halaman rumahnya terlihat sesosok wanita yang mengerikan. Rambutnya panjang terjuntai sampai ke tanah, namun terlihat kaku seperti sapu lidi. Wajahnya terlihat menyeramkan, dengan payudara yang panjang menjuntai. Tampak dia sambil berjalan mondar-mandir. Rambutnya yang panjang kaku seperti lidi bergesekan dengan rumput dan dedaunan kering, sehingga menimbulkan suara seperti orang yang sedang menyapu. Sosok itulah yang disebut Kalong Wewe. Itu korek apimu, Mas. Kukembalikan. Dan ambillah aku sebagai istrimu. Seketika korek api itu dilempar kepadaku dan dibarengi dengan sosok itu yang semakin mendekat. Pak Ade yang ketakutan saat itu sempat mundur beberapa langkah. Dan kemudian Pak Ade menyiramkan sisa air yang disiramnya di halaman tadi. Sosok itu berteriak kesakitan dan perlahan menghilang. Semenjak saat itu, sosok tersebut tak lagi muncul mengganggu. Inilah pertama kali pengalaman Pak Ade yang sempat digandrungi makhluk gaib bernama Kalong Wewe. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bawakan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.